صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وعلى آله اللهم صل على محمد ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan,
yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak-anak cucu salihin salihat. Allah wafatkan kita nanti husnul khatimat. Allah masukkan kita surga, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang barakah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini cuaca lagi tidak baik-baik ya. Banyak orang yang sakit. Ana juga ini padahal baru sembuh kemarin, sakit lagi, di batuk pilek. Mudah-mudahan bukan corona ini ya. Tadi malam ana lewat rumah sakit Promedika ya, Mitra Medika, full itu. Banyak orang yang sakit. Mudah-mudahan kita sehat insyaallah. Ana punya guru juga Al Habib Umar, dapat kabar sakit juga di Yaman. Padahal beliau tanggal 19 insyaallah datang ke Indonesia. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau insyaallah. Naam. Kemarin kita sudah membahas tentang maratibuz zikir. Kalau yang nyatat dari awal mungkin masih ingat, kita membahas maratib. Maratib itu tingkatan-tingkatan zikir, ya kan? Dan hampir semua sudah kita bahas juga bagaimana hasil atau buah daripada zikir. Di antaranya Allah akan memberikan taufik, karamah, ilham, futuh, ma'rifat billah dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, yaitu ma ma'na zikir? Apa makna atau arti zikir? Kata ulama, lahu ma'nayani. Zikir itu punya dua makna. Wa fi riwayatin thalatha ma'anin. Ada juga yang mengatakan 3 makna zikir. Makna yang pertama adalah az-zikru bil lisan. Makna zikir adalah lisannya menyebut. Lisannya menyebut Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Ya kan? Lisannya menyebut. Wa tadakkur bil qalb. Hatinya ngingat. Jadi makna zikir pertama, lisannya menyebut, hatinya mengingat. Wa man yadhkur bil lisan wa lam yatadhakkar bil qalb lam yusamma dzikran. Jadi kalau orang hanya nyebut di lisan, hatinya tidak ingat, maka belum dinamakan zikir. Belum dinamakan zikir. Karena dia satu paket. Lisan menyebut, hati mengingat. Maka kalau orang hanya lisan menyebut Allah, la ilaha illallah, tapi hati tidak mengingat, belum dinamakan zikir. Begitu juga sebaliknya, wa kadzalika man yatadzakkar bil qalb wa lam yadhkur bil lisan fa dzikruhu lam yakmul. Hatinya mengingat tapi lisannya tidak menyebut, maka zikirnya belum sempurna, tapi masih dianggap zikir. Karena yang penting itu hatinya nyambung, connect, ingat, tapi zikirnya tak sempurna. Jadi dua-duanya harus saling ada, saling memenuhi. Lisan menyebut, zikir, hati mengingat. Lisan menyebut, hati tak ingat, tak nama zikir, tidak dinamakan zikir. Hati mengingat, lisan tak nyebut, maka zikirnya tidak sempurna. Ditambah lagi satu makna sama sebagian ulama. Apa itu?
wa ta'zimu bil fi'l. Lisan menyebut, hati mengingat, dan dibarengi dengan perbuatannya, sikapnya yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru dinamakan zikir, dan zikirnya sempurna kalau memenuhi 3 syarat tadi itu. Ana ulang lagi, lisan menyebut, hati mengingat, kemudian ditambah satu lagi, perbuatannya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang menyebut dengan lisannya la ilaha illallah, hatinya mengingat. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang pantas disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada kalimat bihaqqinnya, la ma'buda bihaqqin. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang disembah juga, cuman tidak benar. Dia harus kita sebut la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang pantas disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Kalau para wali-wali Allah naik maqam lagi sedikit maknanya, bukan yang tidak ada yang disembah, tapi la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena setiap yang ada ni dia tak ada, karena dia diadakan oleh zat yang ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para wali-wali Allah itu tak ada urusan nama manusia. Tak ada urusan nama manusia. Waliullah, orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, sebagai tuannya, panutannya, tempat bersandarnya. Tak butuh lagi dia sama manusia. Waliullah, la maujuda illallah. Tak ada yang ada kecuali Allah, karena Allah yang mengadakan. Naik maqam lagi, la maqsuda illallah, itu dihadirkan di dalam hatinya sambil menyebut la ilaha illallah, ingat dalam hati. La maksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Naik maqam lagi, la mahbub illallah, tidak ada yang dicinta, tidak ada yang pantas dicinta kecuali Allah. Cinta kepada istri harus di bawah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus di atas kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita, kepada jabatan kita. Berarti tak boleh kita cinta sama istri. Boleh berpahala ibadah, tapi cinta kita kepada istri tak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Cinta istri kepada suami juga tidak boleh melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita cinta kepada istri? Didik dia sehingga dia jadi istri yang solehah. Itulah makna kita cinta sama dia. Cinta kepada anak, begitu juga ajarkan dia agama agar dia jadi anak yang soleh. Itu bukti kalau kita cinta kepada anak. Cinta kepada harta, gunakan harta itu di jalan Allah. Itulah tanda kita cinta kepada harta kita. Dia nyebut ni dengan lisannya, la ilaha illallah. Hatinya ingatlah ma'budah bihaqqin fil wujud. Ingat. Itu baru dinamakan zikir yang sempurna, dibarengi dengan perbuatannya yang mengagungkan Allah. Karena hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau cuma mulut kita saja yang berzikir, bahkan kadang orang maksiat ya masih nyebut nama Allah. Yuk minum yuk, kata dia, minum khamar. Ini khamar nih, diminum ya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum khamar, baca bismillah. Orang minum khamar ya, lisannya masih nyebut. Apakah hatinya ingat? Enggaklah. Kalau dia ingat Allah, tak mungkin dia maksiat. Berapa banyak orang yang hanya nyebut. Ya kan? Kayak kemarin tuh kejadian tuh, ada tengok di Instagram, di gereja tuh. Pendeta sedang menjelaskan, ngajar,
tiba-tiba gempa. Di antara jamaah tu Kristen tu ada yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Kan dah diklarifikasi sama pendetanya betul. Yang menyebut Allahu Akbar tu bukan suara aneh gitu, bukan. Tapi di antara jamaah itu yang teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar, lisan menyebut, apakah hatinya ingat Allah? Enggak. Buktinya dia masih beragama Nasrani. Tuh, hanya nyebut saja. Tapi subhanallah, dalam keadaan genting seperti itu Allah yang disebut. Ya kan? Tengoklah naik pesawat tuh, kalau udah turbulence tuh, atau orang kafir kadang Allah. Ada yang baca doa makan, Allah barik lana. Orang kalau udah genting tuh lihat tuh, Allah yang disebut tuh. Karena dalam keadaan normal dia tak mau beriman sama Allah. Tengok, secara tabi'i, secara tak tahulah tiba-tiba nyebut nama Allah ya. Bisa. Tuh lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh dalam gereja ngomong. Ya kan? Bagaimana tak ada anak tuh pendetanya tuh. Allah menyebut saja tapi hatinya tidak mengingat. Belum dinamakan zikir. Bagaimana ceritanya ada seorang Pak Kiai yang punya burung beo. Mungkin anda pernah cerita itu. Ya kan? Burung beonya tiap hari diajarkan baca la ilaha illallah. Bisa la ilaha illallah, la ilaha. Tiap hari menghibur kiainya dengan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba kiai keluar dari rumah suatu hari, burungnya mati, sekarat, kena terkam kucing. Sekarat udah tak bisa nyebut la ilaha illallah lagi. Ya, tak bisa bah. Nangis kiai itu, masuk kamar dia tak keluar seminggu. Santrinya sampai heran, kiai ini lebay, cuman burung mati bah, merajuk seminggu tak keluar kamar. Tanya, ngapa kiai, nanti kita belikan lagi burung beo yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang lebih merdu suaranya, yang jangan hanya baca la ilaha illallah, nanti kita belikan yang bisa baca 30 juz Quran nanti burung beo. Kata kiai, anak nangis bukan karena burung beonya mati terus anak tak bisa beli lagi, bukan. Masalahnya tiap hari dia baca la ilaha illallah tapi sakaratul maut tak bisa nyebut. Aku takut keadaan aku seperti itu. Tiap hari hadir majelis ta'lim, tiap hari solat berjamaah, tiap hari zikir, Quran, solawat, tapi nak mati kek tak bisa la ilaha illallah. Banyak tuh. Itu kan hanya lisan menyebut, tapi hati tidak mengingat. Apakah kita mau nasib kita hanya seperti burung beo? Apakah burung beo itu? Ya, ana yakin insyaallah binatang semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya mentauhidkan Allah. Cuma di saat dia nyebut la ilaha illallah itu, apakah hatinya ingat Allah? Kan belum tentu. Itu. Jadi jangan sampai la ilaha illallah, zikir-zikir yang kita baca ini hanya sebatas di lisan saja. Belum dinamakan zikir. Belum dinamakan kita berzikir kepada Allah. Begitu juga kalau hatinya hanya ngingat, lisannya tak nyebut, maka dinamakan zikir, cuman zikirnya belum sempurna. Kemudian yang makna yang ketiga tadi itu, perbuatannya mengagungkan Allah. Apa maksudnya perbuatannya mengagungkan Allah? Allah dalam Al-Quran berfirman mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an. Berdoalah kepada Tuhan kalian tadarru'. Tadarru' itu tazallul. Tazallul itu kayak merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda tazallul sama tawadu. Tawadu sama tazallul beda. Kalau tazallul ini memang kita ni wajib merendahkan diri kita, tapi tazallul hanya kepada Tuhan, kepada manusia tak boleh. Ini kadang kita tazallul kepada manusia demi mendapatkan sesuatu, tak boleh. Ngemis kalau bahasa, terlalu ngemis sama makhluk, tazallul tak boleh. Kalau sama Allah wajib. Ud'u rabbakum
tadarruan. Berdoalah kepada Tuhan kalian tazallul. Seperti dalam solat kita baca di dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi ataras samawati wal ard. Wajjahtu, aku menghadapkan, wajhi, wajahku, ya kan, lilladzi, kepada siapa? Bukan kepada orang kaya, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang hebat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang mengatur langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ilmu falak, ilmu falak tu ilmu apa ya? Ilmu bagian benda-benda yang ada di langit tu apa namanya? Astronomi. Dalam ilmu astronomi, kalau bahasa Arabnya ilmu falak, itu dikatakan kalau seandainya matahari itu seperti buah semangka, law kana syams mithlul bitikh, kalau matahari itu diibaratkan seperti semangka besarnya, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Kalau matahari sebesar semangka, berarti matahari ini lebih besar dari bumi. Maka bumi itu besarnya hanya seperti kacang hijau kecil. Kalau matahari besar semangka, bumi sebesar kacang hijau, macam mana kita manusia? Besar mana? Bumi besar kacang hijau, manusia besar apa? Kecil kita ni. Itu menunjukkan kita ini kecil di mata Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita kecil. Bagaimana nanti hari kiamat? Allah sebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfuth. Gunung-gunung nanti di hari kiamat seperti apa? Ente tahu kain wol, suf, kalau dalam bahasa Arab, kain wol itu kan ringan tuh kan, pas dia masih dibikin, dijemur kan masih ringan itu, masih kayak apa ya, kayak kapas begitu. Ente tahu biasa ada kasur zaman dulu yang pakai apa namanya tuh, kabu-kabu, kayak kabu-kabu begitu. Kena angin, melayang. Gunung-gunung tuh kayak gitu nanti di hari kiamat, melayang-layang kayak kapas. Tuh, kecil semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa nahnu? Bagaimana kita manusia nih, yang katanya besar, katanya hebat, katanya berpangkat, katanya tinggi, katanya sakti, katanya semua-semualah. Kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat kita merasakan kita kecil, kapan kita bisa merasakan kita kecil? Tak kala kita berzikir kepada Allah. Tak kala kita zikir, lisan menyebut, hati mengingat, perbuatan mengagungkan Allah. Disitulah baru kita merasakan kecil kita ini di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang dia bilang ahli zikir, masuk tarekat, masuk apa, tapi sombong, itu belum tuh berarti itu. Belum sampai berarti dia. Tak ada orang ahli zikir tu sombong. Tak ada orang ahli zikir sombong. Karena di saat dia berzikir, dia merasa dirinya kecil. Makanya kita di saat salat, pembukaan salat kita mah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada di langit, tidak ada yang di bumi. Yang paling besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita berkhianat. Kita tidak sesuai dengan ucapan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi yang kita besarkan setiap hari adalah hawa nafsu. Yang kita lebih besarkan adalah ego kita. Yang kita lebih besarkan adalah
yang kita miliki. Kita belum membesarkan Allah. Makanya lihat tuh wali-wali Allah, seperti mungkin Anda pernah cerita Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau dia sudah sholat Allahu Akbar langsung retak dinding mihrab. Masih ada sampai sekarang bekas retakannya di Tarim. Kalau antum ziarah ke Tarim, pergi ke masjidnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di mihrabnya masih ada bekas retakan dindingnya. Itu retakan dinding bukan karena gempa bumi, bukan, karena dia bilang Allahu Akbar. Allahu Akbarnya beda lah sama Allahu Akbar kita. Dia betul-betul ta'zim, ya kan? Maka orang-orang dulu tuh, makanya antum lihat dalam Al-Quran, tak kala Allah suruh perintahkan orang-orang yang tak tahu ilmu suruh bertanya, Allah bilang apa dalam Quran? Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kau tak tahu. Orang kalau tak tahu ilmu, mestinya suruh tanya sama orang yang ahli ilm, ahlul ilmi, orang yang berilmu. Kenapa Allah suruh tanya kepada ahli zikir? Tuh, bertanyalah kepada ahli zikir. Kenapa? Kalau orang yang alim sekalipun, tapi kalau tak ada zikir, belum dinamakan alim. Tidak matang ilmunya kalau tak ada zikir kepada Allah Subhanahu ta'ala. Allah tidak bilang fas'alu ahlal ilmi, tapi fas'alu ahlal zikri. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir, karena orang yang alim tanpa berzikir kepada Allah, maka ilmunya sia-sia. Makanya kita lihat, Anda dengar cerita seperti ada di Pasuruan itu seorang wali, bukan Habib, dia kiai, namanya Kiai Hamid Pasuruan. Itu kalau ziarah ke Pasuruan, ziarah ke makam Kiai Hamid Pasuruan, itu pecinta para habaib. Kiai Hamid Pasuruan ini kalau setiap dia ceramah, dia tak perlu lama-lama ceramah. Dia naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai bahasa Jawa. Solat itu 5 waktu, dia bilang. Nangis semua jamaah. Ana dari tadi tak nangis jamaah. Solat 5 waktu, dia bilang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan tinggalkan ya. Nangis semua jamaah. Tak ada berbobot kan? Apa cuma begitu? Kalau sekarang ini kan harus pandai ngomong ini. Itu, cuma ngomong gitu nangis. Ana dari tadi ini udah 20 menit ini belum nangis lagi jamaah. Gimana situ? Tuh, orang udah nyambung sama Allah. Beda nengok Habib Umar tuh, kalau tiap malam Jumat di Darul Mustafa tempat kita. Bukan lagi nangis, pingsan depan muka anak nih, sampai puluhan yang pingsan, 30 orang, 40 orang yang pingsan, tak mampu. Tuh, kalam beliau tuh langsung nusuk, langsung sasaran itu kena semuanya. Sampai orang-orang Tarim tuh bilang, Beb, kalau bisa acara nih bikin tiap malam, biar kita bisa nangis terus tiap hari. Ini hanya malam Jumat saja. Malam Jumat tuh, yang nakal-nakal yang datang situ pasti nangis, pasti nangis. Antum datang sana teriak-teriak histeris orang sampai pingsan-pingsan. Habib Umar itu begitu. Orang udah sampai kepada Allah, wasil wa muasil, udah sampai, dan tugas dia sekarang menyampaikan orang-orang kepada Allah. Ini ada orang belum dia sampai tapi mau nyampaikan, belum bisa. Para wali-wali Allah zikir udah nyambung hati sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakana. Jadi derajat zikir yang paling tinggi adalah yang 3 tadi itu. Lisannya ngingat, lisannya nyebut, hatinya ngingat, perbuatannya mengagungkan Allah. Nah, minimal derajat yang kedua. Walaupun lisannya tak nyebut, tapi hatinya ingat dan perbuatannya mengagungkan Allah. Seperti misalkan orang sibuk, dia kerja di kantor misalkan. Kerja di kantor, atau dia jadi ngelayan orang kayak di bank itu kan, tellernya kan, ngeladen orang nih, mana bisa sempat lisannya nyebut tapi hatinya sama Allah, ya kan? Atau di pasar jualan, ngelayan orang, tak sempat lisannya nyebut tapi hatinya
ingat Allah terus. Ya kan? Tapi orang-orang dulu Masya Allah, pasarnya orang-orang dulu itu udah kayak masjid. Sebelum buka toko sholat duha dulu 200 rakaat. 200. Bukan 200. Orang sekarang buka toko, pasar-pasar gitu isinya maksiat semua. Lagu dangdut, ya kan? Buka aurat, laki perempuan campur. Orang dulu, Masya Allah, buka toko, sebelum buka toko, sholat 200 rakaat. Nanti nengok toko dia yang laku seorang, toko sebelah tak laku, dia bilang ke orang, kau beli ke toko dia. Ada tak macam itu? Toko ana udah banyak laku dari ini nih, toko sebelah tu belum ada laku. Kau beli sama di sana ya, harga sama. Tuh, diarahkan ke toko orang lain. Kalau kita kalau bisa, pembeli orang kita ambil rela kita banting harga apa sebagainya biar orang lari ke toko kita. So, orang-orang dulu seperti itu. Luar biasa. Naam. Minimal derajat yang kedua nih, walaupun lisannya tak nyebut tapi hatinya ingat, perbuatannya mengagungkan Allah, dia selamat dari firman Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, termasuklah perdagangan, usaha, kerja, wa auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillah, melupakan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Anaknya, hartanya melupakan dia dari mengingat Allah. Minimal derajat kedua ni selamat dari firman Allah ini, karena hati dia masih ingat walaupun lisannya tidak menyebut. Nah, tapi derajat yang ketiga, ini derajat kalau bisa kita katakan adalah istihza' ma'allah, ngolok-ngolok Allah. Kenapa ngolok-ngolok beb? Iya, karena lisannya saja menyebut nama Allah, tapi hatinya memikirkan selain Allah. Zikir sama doa, usahakan Allah kita hadirkan. Kalau tak ada percuma doa dan zikir kita. Bagaimana di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seseorang pengembala kambing berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak dikabulkan sama Allah. Sampai Nabi Musa kesian lihat dia. Kata Nabi Musa, dalam hati yang ngomong, andaikan aku Tuhan, kata Nabi Musa, udah aku kasih lah kau ni, kesian tengok kau ni doa, kita mereng-mereng doa, tak dikabulkan. Akhir kata Nabi Musa, bilang ke Allah, ya Allah, kabulkan ya Allah. Itu udah bertahun-tahun minta, tak engkau kasih. Kenapa? Kata Allah, kenapa tidak aku kasih? Karena dia berdoa kepadaku, nyebut namaku, tapi hatinya memikirkan kambing-kambingnya. Andaikan sekali saja dia berdoa, hatinya bersama aku, udah aku kasih. Ternyata selama ini dia berdoa, hatinya mikirkan kambing. Mulutnya yang berdoa, Allahumma ini, Allahumma ini, Allahumma ini. Tapi hatinya kemana-mana. Zikir juga, lisannya menyebut, hatinya tidak berzikir kepada Allah. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Tak kala Allah mensifatkan orang-orang munafik, Allah bilang mereka itu adalah orang-orang yang hanya beriman dengan mulut-mulut mereka saja, tapi hati-hati mereka tidak beriman. Inilah yang kebanyakan manusia berbicara dengan menyebut nama Allah, tapi tujuannya selain Allah, karena hatinya tidak dihadirkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bermaksiat kepada Allah. Mereka nyebut nama Allah. Kita sering tengok di jalan ada perempuan cantik sikit, Masya Allah, Allah, Masya Allah, kan nyebut nama Allah, tapi mandang maksiat. Subhanallah tu, dia ada anak sikit, Subhanallah, ya Subhanallah, zikir, menyebut ngolok-ngolok Allah, hati tak nyebut, padahal
dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi baru dinamakan zikir dan sempurna zikirnya. Derajat yang pertama tadi, 3 tuh. Lisannya nyebut, hatinya mengingat, kemudian perbuatannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal derajat yang kedua. Hati-hati derajat yang ketiga. Yang keempat jangan dicoblos, tak ada tuh. Sampai 3 saja. Usahakan yang nomor 1, tak bisa minimal nomor 2. Nomor 3 jangan dicoblos, hati-hati. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan dan di tempat mana kita harus berzikir? Kapan kita harus berzikir dan di tempat mana kita berzikir? Banyak orang mengatakan tempat zikir itu di masjid. Kalau orang mengatakan tempat zikir hanya di masjid, sehingga keluar dari masjid sudah tidak berzikir lagi kepada Allah. Makanya kita jangan heran banyak orang dalam masjid jadi malaikat, tapi di kantornya jadi setan. Betul? Karena mengkotak-kotakkan zikir, menempatkan zikir di tempat yang khusus. Tidak ada zikir dimanapun, bukan hanya di masjid. Ya kan? Di masjid jadi malaikat, di pasar jadi setan, karena dia mengatakan tempat zikir hanya di masjid. Begitu juga waktu zikir. Sebagian orang mengatakan zikir dubeb yang paling afdal itu kita berzikir itu tempatnya itu waktunya setelah sholat subuh. Karena ada hadisnya, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, sholat 2 rakaat, dapat haji dan umroh, sempurna, maka zikir itu kita tuh zikirnya hanya ba'da subuh saja. Oh iya, berarti dari ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari berzikir. Sisa itu tak berzikir-zikir lagi sampai malam. Salah juga. Ya kan? Jadi kapan waktu zikir? Waktu zikir sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, zikir. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk, zikir. Wa ala junubihim, dalam keadaan tidur pun dia berzikir. Jadi setiap manusia tidak keluar dari 3 ini. Manusia semuanya pasti berdiri, pasti duduk, pasti tidur. Tidak keluar dari ini. Jadi zikir tidak ada waktu khusus, tidak ada tempat khusus. Perintah berzikir itu semua perintah hanya perintah saja, kecuali zikir ada kalimat katsiran. Udzukurullaha dzikran katsiran, berzikirlah yang banyak. Kalau yang lain perintahkan salat saja, puasa. Tapi kalau zikir yang banyak. Tapi jadi zikir harus dikaitkan dengan kalimat banyak. Zikir yang banyak, artinya dimanapun, kapanpun, tidak ada waktu khusus, tidak ada tempat khusus. Kecuali memang ada tempat-tempat yang dilarang kita untuk berzikir, seperti WC. Di WC jangan berzikir. Nanti di WC sampai buang hajat, la ilaha illallah, salah ente, bukan tempatnya itu. Mamnu, dilarang. Jangankan zikir, kita bawa buku seperti buku yang ada tulisan Arab, apalagi dalamnya ada kalimat Allah, Nabi Muhammad, tidak boleh dibawa masuk WC, kecuali HP, karena HP kan aplikasi, ini kan ketutup. Kecuali ente buka aplikasinya, tidak boleh. Kalau dalam keadaan HP ketutup, tidak masalah, ya kan? Tapi kalau kayak buku, apalagi Al-Quran, hadis, kalau lupa gimana beb? Baru sampai lagi buang hajat, tertengok di kunci ada Al-Quran, maka langsung diginikan, ditutup begini, ditutup. Kalau memang bisa keluar. Kalau tak bisa keluar, takut payah pula nak keluar lagi, ditutup begini, ya kan? Menghormati, tidak boleh bawa nama-nama yang mulia tempat-tempat yang kotor, apalagi menyebut nama Allah. Makanya kita baca doa masuk WC pun sebelum kita masuk WC, di luar WC, karena malaikat tidak masuk ke dalam WC.
Ya, banyak setannya soalnya di dalam WC itu. Itu tak boleh. Jadi ada orang nanya, bisakah kita 24 jam ni berzikir terus? Bisa. Kalau menurut dokter itu, kita ni dalam sehari kan dibagi menjadi 3 waktu kita. Ya kan? Sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk tidur. Di saat kerja mungkin masih bisa zikir. Di saat rahat istirahat masih bisa kita zikir. Di saat tidur bisa nak kita berzikir di saat tidur. Maka kata ulama, yabda'u bidzikir wa yakhtim bidzikir fasara naumuhu dzakiran. Dimulai tidurnya dengan zikir, nanti bangun tidur ditutup dengan zikir, maka dianggaplah tidur kita itu dalam keadaan kita sedang berzikir, tapi dengan syarat harus dalam keadaan berwudu, punya wudu. Baca zikir tidur minimal kalau tak mau baca apa-apa, baca ya bismikallahumma ahya. Nah, itu kan doanya anak TK tu, semua hafal insyaAllah, ya kan? Padahal zikir tidur ni banyak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ente udah malas, apa baca ya bismillah. Jangan sampai tadak sama sekali. Jadi nanti tidur ente sia-sia tidak berzikir. Buka dengan zikir. Bangun tidur minimal baca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Dah. Tidur ente tadi berapa jam tu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Makanya kehidupan orang muslim ni semuanya nilainya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang di saat dia berdagang sambil mengingat dan berzikir kepada Allah, mungkin ke dia nipu orang? Mungkin tak seorang pedagang yang selalu berzikir kepada Allah di saat dia berdagang nipu orang? Tak mungkin. Karena dia merasa diawasi, lagi berzikir, nipu orang tak mungkin. Pedagang harus ahli zikir, ya kan? Pejabat pemerintah kalau di kantornya sering berzikir kepada Allah, apakah dia mau nanda tangani yang haram? Nambah 0 sebutik pun dia tak berani, karena dia merasa diawasi sama Allah Subhanahu. Datang proyek-proyek haram misalkan, nih tanda tangan nih, keluar duit nih 5 miliar misalkan, kau tanda tangan nih, dia berzikir, dia ahli zikir. Ingat, tak mungkin dia berani menandatangani, ya kan? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Maka pejabat juga harus ahli zikir. Ini anda lihat di berita kemarin lagi rapat main slot tu, gimana sih itu? Main game, ada ibu-ibu tu, tahu betul ke tak ada? Hah? Lagi rapat main judi slot tu, judi online tu. Baru dia bilang main game biasa, dia bilang, padahal jelas-jelas tu kamera CCTV kelihatan. Lagi ada yang rapat tidur ngorok gitu. Baru korupsi ini, itu tak berarti kurang berzikir. Orang kalau dalam keadaan selalu zikir, ingat Allah, tak mungkin. Pedagang harus ahli zikir, pejabat harus ahli zikir, seorang murid juga yang belajar di sekolah harus ahli zikir, biar dia tidak nyontak sama kawannya, tidak nyuri jawaban kawannya. Seorang ustadz juga harus ahli zikir, kalau tak ada dia akan jual beli hukum demi hanya mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Akhirnya tadi Anda bilang tuh, orang alim harus ahli zikir juga. Walaupun dia tidak masuk dalam tarekat tertentu, tidak, dia ahli zikir, dia punya wirid-wirid dari guru-gurunya, dia amalkan terus, hidupkan, ya kan? Siapapun orang yang berzikir kepada Allah, pastilah dia merasa Allah sedang memantau dia. CCTV di masjid ini mungkin bisa rusak, lampu mati bisa mati, ya kan? Bisa konslet, tapi Allah la ta'khuduhu sinatun, Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Allah melihat kita sendiri. Tapi itu bisa dirasakan bagi orang yang sedang berzikir kepada
pada Allah. Itulah yang diajarkan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah kepada sahabatnya. Apa yang diajarkan Nabi? Tauhid akidah, untuk beriman kepada sesuatu yang gaib. Belum cerita tentang solat, zakat, haji, puasa tu belum diajarkan Nabi. Tauhid dulu diajarkan Nabi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah muncul pertanyaan berikutnya adalah ma afdalu dzikir, apa zikir yang paling afdal. Nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah insyaallah. Ana mewakili Al-Habib Hasan Al-Haddad mengundang antum besok pagi haul Al-Habib Saleh Al-Haddad di pondok pesantren di Parit Masigi, Sungai Ambawang. Besok jam 8 pagi haul Al-Habib Saleh. Habib Saleh ini termasuk yang memiliki kiprah lah di Pontianak ini, Imam Masjid Darul Al-Falah Sungai Jawi dulu, termasuk wali besar yang ada di Pontianak. Maka diholkan nanti yang ke-41 hol beliau di Parit Masigi 1. Kalau antum ada waktu besok hari Minggu kan libur kerja semua kan, hadir di sana jam 8 pagi. Penceramanya Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud dari Probolinggo, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita bisa hadir insyaallah dan kasih tahu yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.